Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah cepat datangkan jodohnya itu. Karena setiap yang diciptakan Allah di atas dunia ini selalu berpasang-pasangan. Orang buta, pasangannya orang buta. Orang pincang, pasangannya juga orang pincang. Orang cantik, pasangannya orang ganteng. Orang jelek, pasangannya juga orang jelek. Nah, untuk mendapatkan jodoh itu, Anda harus tahu dengan kondisi Anda sendiri. Di mana letak posisi Anda saat ini, maka disitulah jodoh Anda itu berada. Kalau Anda bekerja di sebuah restoran, berarti jodoh Anda itu ada di restoran. Kalau kamu bekerja di laut, maka jodoh kamu itu di laut. Maksud saya tuh mungkin di kapal ya. Nah, kalau kita bekerja di kapal, maka jodoh kita itu juga ada di kapal itu. Kalau kita bekerja menjadi astronot, ya jodohnya itu juga orang yang bekerja di bagian astronot. Kalau kamu itu seorang penghafal Al-Quran, nah berarti jodohnya itu juga orang-orang yang bergerak di bidang Al-Quran. Mungkin dia itu seorang penghafal hadis, ustadz, ustazah, ulama, atau kiai, atau anak kiai, atau orang pesantren. Nah, jodohnya itu tidak jauh dari tempat orang itu berada. Itu yang harus kita ingat pertama sekali. Kalau kita seorang pekerja kantor, tidak mungkin mendapatkan jodoh tukang ikan, tukang daging, tukang ikan asin. Nah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena karakternya jauh. Orang kantor itu jodohnya tidak jauh berhubung dari buku, pena, laptop, dan komputer. Nah, mungkin dekat-dekat situ jodohnya itu. Nah, kalau kita salah di dalam memilih jodoh, kita jelek sekolah tidak, hanya tamat SMP, tapi kepengen dapat istri yang cantik, sarjana, kaya pula, ya itu nggak nyambung dia. Walaupun kamu tuh berdoa kepada Tuhan siang dan malam supaya mendapatkan istri yang cantik, sedangkan pendidikan kamu SD atau SMP, ingin mendapatkan istri yang tamatan sarjana, nah itu nggak bakal Tuhan kasih. Kenapa? Allah itu sudah memberikan akal kepada manusia itu supaya manusia itu berpikir agar dia itu mencocokkan keadaan dengan doanya itu. Nah, kalau keadaan kita itu tidak cocok dengan doa kita itu, dianggap oleh Allah itu orang itu tidak berpikir atau tidak menggunakan akalnya sebelum dia berdoa. Yang harus kita pahami pertama sekali ketika berdoa kepada Allah itu pemilik alam semesta. Itu yang harus kita pahami yang pertama. Allah itu memiliki segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, harus hati-hati berdoa. Rancang dulu kata-kata apa yang harus diucapkan kepada Tuhan itu. Deskripsilah mungkin dulu. Kita mau menghadap gubernur raja, itu dirancang dulu, dibikin dulu kata-katanya. Bagaimana supaya permintaan kita kepada gubernur itu dikabulkan. Apalagi kepada Allah. Tidak boleh berdoa sembarang-sembarangan kepada Allah. Cantik wanita itu, ya boleh saja kita berdoa mengharapkan istri yang cantik. Cuman kan kita harus berkaca, kamu ganteng apa tidak? Nah, kalau kamu ganteng, pendidikan kamu tinggi, terus kepengen dapat istri yang cantik, berpendidikan tinggi pula, itu hal yang wajar, boleh berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini tampang kurang, kantong tipis melayang,
kerja kadang ada, kadang kagak, ya dapat istri itu ya yang mana aja yang dikasih Tuhan, itu yang diterima. Nah, yang tidak mendapatkan jodoh sampai usia larut itu rata-rata orang yang tidak pandai memilih jodoh. Bukan jodoh itu tidak ada, tapi tidak pandai memilihnya. Nah, jadi saran saya kepada kawan-kawan yang masih jomblo atau yang masih single, yang masih perawan gitu, gadis walaupun umurnya sudah senja tapi masih perawan, masih gadis belum bersuami. Nah, carilah jodoh yang sesuai dengan keadaan kita. Nah, pasti Allah itu akan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa kepada Allah itu minta jodoh. Pasti diberikan Tuhan jodoh. Tapi mintanya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Jangan terbalik. Karena Allah itu telah membuat manusia itu dengan sangat sempurna. Agar manusia itu bisa menjadi khalifah di atas dunia ini. Oke kawan, kita akan lanjutkan tema pelajaran kita. Membaca surat Ibrahim ayat 14. Surat 14 surat Ibrahim ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar nampak sikit nih. Wa qolal ladzi kafaru. Salah lagi. Wa qolal ladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aulana aula ta'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zolimin. Nah, saya sengaja membaca ayat-ayatnya ini biar mata saya itu selalu sehat. Kalau saya tidak membaca ayat ini, mata saya jadi sakit. Jadi salah satu obat mata yang ampuh di dalam Al-Quran itu membaca huruf-huruf Al-Quran ini. Walaupun salah terbata-bata nggak apa-apa. Karena mata itu terlatih ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Jadi bola mata itu terlatih untuk menjadi sehat. Mata itu bukan bijinya, tapi bola yang hitam di dalamnya itu yang sangat berguna, bukan bijinya. Terjemahannya. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Jadi setiap nabi, setiap rasul yang diangkat oleh Allah itu atau dijadikan orang pilihan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia-manusia yang ada di atas dunia itu adalah orang-orang yang dari kaumnya itu sendiri. Seperti orang mana misalnya, orang Indonesia. Yang jadi rasul itu ya orang Indonesia yang bisa mengerti dan menjelaskan bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, orang Arab itu diangkat rasulnya itu kayak orang dari Iran ya. Rasulnya itu dari Iran juga. Sebelumnya mereka itu sudah memiliki agama. Dan agama yang dibawa oleh Rasul itu dianggap agama yang sesat. Dan itulah sebabnya sebagian dari Nabi dan Rasul itu dibunuh oleh umatnya itu, oleh kaumnya itu. Karena dianggap sebagai membawa agama yang sesat. Dan itu terus terjadi sampai kemudian agama itu disempurnakan menjadi agama Islam dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oke kawan, itulah pelajaran singkat hari ini. Sebelum berangkat bekerja, jangan lupa berdoa dan jangan lupa membaca Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran ini tersimpan petunjuk-petunjuk Allah untuk kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.